Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo peserta pelatihan PUPR, selamat datang di video pembelajaran pemahaman umum pengawasan dan pengendalian pekerjaan konstruksi. Melalui video ini, peserta diharapkan dapat mempelajari secara mandiri serta mampu memahami pekerjaan konstruksi, bangunan infrastruktur, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Kata konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, perumahan, bendung, saluran irigasi, dan lain-lain. Serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Penyelenggaraan konstruksi menjadi salah satu sektor penting dari perekonomian nasional, baik di negara maju apalagi di negara-negara yang sedang berkembang. Secara umum, kegiatan konstruksi mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan, berjangka waktu tertentu atau memiliki keterbatasan waktu, proses yang mengolah sumber daya, mengandung konflik yang cukup tinggi. Karakteristik 3 dimensi, unik, melibatkan sumber daya, dan butuh organisasi. Karakteristik 3 kendala, sesuai spesifikasi, sesuai time schedule, dan juga sesuai biaya rencana. Penyelenggaraan bangunan atau konstruksi adalah kegiatan pembangunan atau pekerjaan atau proyek konstruksi yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Kualitas atau mutu adalah sifat dan karakteristik produk atau barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai. Kualitas bangunan adalah kesesuaian antara karakteristik bangunan dengan kebutuhan pemilik atau pengguna bangunan. Kualitas atau mutu menurut Smith 1995 adalah kemampuan untuk mengatur proyek dan menyediakan produk atau barang atau jasa sesuai dengan keinginan pengguna atau user requirements. Pada saat yang tepat, sesuai dengan anggaran tersedia, sedapat mungkin dengan keuntungan dan juga profit yang tinggi. Kualitas kegiatan kerja konstruksi adalah kesesuaian antara karakteristik pelaksanaan pembangunan atau construction dengan kebutuhan pemilik bangunan. Sistem mutu atau kualitas adalah sistem untuk menghasilkan mutu atau kualitas yang dibutuhkan. Kegiatan konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu konstruksi atau bagian dari konstruksi sesuai dengan tujuan. Yang menjadi tujuan penggunaan proses manajemen pada kegiatan konstruksi adalah agar hasil pelaksanaan sama dengan rangkaian proyek tersebut, antara lain tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang direncanakan, biaya yang digunakan sesuai dengan rencana atau masih dalam batas anggaran yang telah ditentukan. Kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan persyaratan dan juga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan baik terhadap pihak-pihak yang terkait dan juga peraturan yang berlaku. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja tahapan pekerjaan atau proyek konstruksi. Feasibility Study Investigation atau Survey and Investigation. Kegiatan yang bertujuan untuk melakukan studi kelayakan bangunan atau konstruksi untuk dibangun atau tidak dibangun. Kegiatan perencanaan atau desain dan perencanaan atau Detail Engineering Design atau DED. Kegiatan mendesain atau merancang bangunan atau konstruksi yang dibutuhkan yang telah layak untuk dibangun. Kegiatan pengadaan tanah atau land acquisition. Kegiatan untuk mengadakan lahan atau tanah oleh pengguna jasa. Procurement atau tender. Kegiatan pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Kegiatan pelaksanaan konstruksi atau construction. Kegiatan membangun bangunan atau konstruksi yang telah dirancang atau didesain. Bangunan atau konstruksi dipergunakan atau operasi dan dirawat. Kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan yang telah dibangun. Bangunan konstruksi dibongkar. Kegiatan yang dilakukan bila bangunan sudah tidak layak fungsi dan membahayakan. Permasalahan dalam pekerjaan konstruksi. Pada kenyataannya, saat ini masalah utama yang telah menjadi permasalahan umum dalam penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut. rendahnya mutu produk hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
kurang tepatnya waktu penyelesaian pekerjaan, dan rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah ketersediaan tenaga ahli atau terampil, penguasaan teknologi pelaksanaan konstruksi dan penguasaan manajemen konstruksi yang efisien, serta kecukupan permodalan. Manfaat penggunaan manajemen konstruksi bagi para penyelenggara konstruksi. Pada prinsipnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan bangunan serta kecelakaan konstruksi. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Rekan-rekan, sekarang kita akan bahas tentang peran Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sumber daya air. Infrastruktur sumber daya air merupakan pendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi yang dilaksanakan antara lain melalui jaringan irigasi yang dikembangkan dan dimanajemeni melalui pembangunan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana pengaman pantai, pengembangannya melalui pembangunan dan peningkatan. Waduk sebagai reservoir untuk ketahanan air dikembangkan dengan membangun waduk baru. Embung atau bangunan penampung air lainnya dibangun untuk menambah kapasitas tampungan air, terutama di daerah yang curah hujannya relatif rendah. Sarana dan prasarana pengelolaan air baku pengembangannya dengan pembangunan baru. Infrastruktur jalan. Jalan merupakan pendukung konektivitas terutama bagi penguatan daya saing yang dilakukan melalui jaringan jalan, baik jalan lintas maupun jalan di perbatasan perlu dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya. Aset jalan dan jembatan perlu dibangun dan dimanajemeni seperti penanganan preservasi dengan cara long segment dan inovasi pengadaan dengan performance based contract. Modernisasi jaringan jalan dilakukan dengan membangun jalan tol. Infrastruktur perumahan dan pemukiman. Infrastruktur ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan dan perdesaan. Dilaksanakan antara lain melalui penyediaan air bersih. Disediakan secara memadai melalui pembangunan sistem penyediaan air minum regional, perdesaan, dan kawasan khusus, termasuk di daerah terpencil dan pemukiman nelayan. Infrastruktur air limbah dikembangkan dengan membangun pengelolaan air limbah. Infrastruktur pemukiman kumuh perlu terus dikurangi melalui penataan dan pembangunan. Kawasan perbatasan dikembangkan dengan membangun PLBN atau pos lintas batas negara. Sistem penanganan persampahan terus dikembangkan dengan membangun infrastrukturnya. Revitalisasi kawasan tematik perkotaan. Infrastruktur perumahan. Infrastruktur ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di perkotaan dan perdesaan. Dilakukan antara lain melalui pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan pasca bencana atau konflik, maritim, daerah tertinggal, dan perbatasan negara. Pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni. Penyaluran bantuan pembiayaan untuk pembangunan rumah umum, rumah tapak, rusunami, dan sewa beli, dan rumah swadaya. Penyaluran bantuan uang muka untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah rekan-rekan, sekarang kita akan bahas mengenai tujuan dan sasaran pengawasan konstruksi. Adanya unsur pengawas dalam penyelenggaraan proyek pemerintah adalah mutlak, karena keberadaannya membawa tanggung jawab moral, yaitu tanggung jawab sosial, yang mengandung maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Realisasinya adalah menjalankan amanat negara dalam mewujudkan manfaat pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Sasarannya adalah pencapaian tujuan pekerjaan secara kualitatif, kuantitatif, serta waktu yang tepat. Pengabdian yang mengandung maksud tertib administratif sebagai abdi negara dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah. Sasarannya adalah pembinaan disiplin kerja untuk menumbuhkan dedikasi terhadap maksud dan tujuan kerja dengan segala aspeknya.
Pengembangan ilmu yang mengandung unsur mendidik secara langsung atau tidak langsung untuk membina atau meningkatkan keahlian dan keterampilan aparat yang terlibat dalam pekerjaan sesuai dengan bidang atau profesinya masing-masing sehingga lebih berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sasarannya adalah mendokumentasikan hasil pengawasan dan pengamatan proyek yang pada gilirannya dapat dikembangkan dan diolah untuk pengembangan ilmu sehingga lebih bermanfaat untuk mendayagunakan sumber daya alam. Peserta pelatihan PUPR, demikianlah video mengenai pemahaman umum pengawasan dan pengendalian pekerjaan konstruksi. Dapat disimpulkan bahwa konsep pengawasan pada dasarnya adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam penyampaian tujuan untuk menghentikan penyimpangan, pemborosan, mencegah terulangnya kembali kesalahan penyimpangan dan mencari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Bapak dan Ibu dipersilakan membaca modulnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.